Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di surah Al-Humazah di juz 30 atau disebut juz Ammah. Baik, sebagaimana biasa kita akan membaca surah Al-Humazah ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya. Kita akan baca semuanya. Kemudian kita akan jelaskan kata demi katanya dalam satu ayat ya, setiap ayatnya ya, agar kita ketahui bersama bagaimana cara membaca yang benar ya, yang baik dan juga benar. Kita lihat kaidah tajwidnya dan juga makhorijul hurufnya. Baik, perlu diketahui bahwasanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Humazah adalah termasuk golongan surah-surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan surah Al-Humazah tadi dari ayat 1 sampai ayat 9, sekarang kemudian kita coba jelaskan kata per katanya dalam setiap ayatnya ya. Baik, kita awali dengan ayat pertama. Perhatikan dengan seksama. Wailul likulli. Perhatikan huruf wa diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wailun. Ya, perhatikan wailun. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan lam bertasdid. Yang ini ya. Maka tanwin unnya menjadi hilang karena melebur ke huruf lam yang bertasdid. Ditahan dan ditekan ya. Wailul. Ya, jadi wailul bukan lagi wailun ya, karena sudah melebur ke huruf lam yang bertasdid. Wailul likulli. Wailul likulli. Kemudian huruf lam memiliki tanda tasdid, maka ditahan dan ditekan ya, 2 harokat. Wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan kemudian
huruf ta' marbutah memiliki harokat tanwin in ya, bertemu dengan huruf lam bertasdid, maka tanwinnya menghilang. Sebagaimana tadi tanwin un, ini tanwin in menghilang melebur ke huruf lam bertasdid, ditahan dan ditekan ya. Humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian huruf ta' marbutah yang di ujung disukunkan sehingga dia berubah menjadi huruf H dan tidak dibaca ta' lagi ya, karena sudah dirubah menjadi H sukun. Karena ta' marbutah apabila hurufnya diberhentikan atau disukunkan begitu, maka ta' marbutah berubah menjadi huruf H ya, menjadi huruf H yang sukun. Perhatikan, wailul likulli humazatil lumazah, lumazah. Jadi ta' marbutah berubah menjadi H sukun ya, karena kita berhentikan atau kita mengakhiri bacaan di sini ya. Baik, kita lanjut. Perhatikan, alladzi jama'a malan wa'addadah. Perhatikan, di huruf alif terdapat nun ya, nun kecil di bagian bawah. Ini bagaimana cara membacanya ya? Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah nun iwad. Nun iwad fungsinya adalah untuk menghidupkan huruf yang sebelumnya ya dibaca sukun ataupun mati ya. Diberikan huruf nun iwad supaya bisa dibaca dengan harokat. Ya, terus bagaimana cara membacanya? Nun iwad ini bisa berfungsi apabila ayat pertama dan ayat kedua disambung ya. Kalau akan disambung ayat pertama dan ayat kedua, maka nun iwadnya kemudian berfungsi ya. Tapi kalau dibaca ayat per ayat maka tidak perlu dibaca nun iwadnya ini ya. Bagaimana cara membaca nun iwadnya? Mari kita perhatikan. Kalau kita sambung ya ayat pertama dan ayat kedua, wailul likulli humazatil lumazatinil ya, perhatikan, lumazatinil ladzi. Jadi kalau kita sambung maka nun iwadnya berfungsi ya secara otomatis. Tapi kalau kita baca ayat per ayat maka tidak perlu membaca nun iwadnya ya. Tapi terkadang nun iwad juga berada di tengah-tengah ayat sehingga harus dibaca. Nah, nanti kita akan pelajari ya, insya Allah di pelajaran yang memiliki nun iwad ya. Ya, khusus di sini kita perhatikan, kalau kita menyambung maka tadi kita akan membaca nun iwad secara otomatis. Tapi kalau tidak disambung maka tidak perlu membaca nun iwad. Perhatikan, humazatil lumazatinil ya, zati kemudian ni-nya dibaca, lumazatinil ladzi ya kalau kita sambung. Tapi kalau kita baca ayat per ayat maka tidak perlu dibaca nun iwadnya, maka kita baca alladzi ya, alladzi, huruf dzi dibaca 2 harokat karena di depan huruf dzi terdapat ya sukun atau ya mati meskipun tidak memiliki ya, memiliki titik ya 2 di bawah. Tapi ini hal yang sudah dimaklumi atau sudah banyak diketahui ya. Kalau alladzi pasti ada ya-nya ya, sehingga perlu diketahui juga sahabat, tidak perlu bingung ketika melihat ini kenapa tidak ada titiknya tapi dibaca 2 harokat. Karena memang ini alladzi ini sudah menjadi hal yang dimaklumi atau sudah diketahui ya, sudah banyak diketahui karena sering kita dapatkan kata alladzi ya. Kalau kata alladzi selalunya di depannya terdapat ya sukun ya, maka itu perlu difahami juga. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Perhatikan, alladzi jama'a malan. Kemudian huruf tanwin lan ya,
an bertemu dengan waw bertasdid, maka tanwinnya menghilang melebur ke huruf waw, ditahan dan ditekan 2 harokat. Contohnya, alladzi jama'a malan wa'ad, ya, jadi ditahan dan ditekan, dileburkan huruf tanwin an-nya menjadi masuk ke huruf waw. Malau wa'addadah. Kemudian perhatikan huruf da memiliki tanda tasdid, maka ditahan dan ditekan, ya. Wa'addadah. Kemudian huruf hu yang ini yang di ujung berubah menjadi disukunkan, ya, atau berubah menjadi sukun karena kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Kemudian kita lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Perhatikan, yahsabu, huruf ha sukun tipis, ya. Yahsabu. Kemudian huruf na berharokat tasdid, ya, memiliki tanda tasdid, maka ditahan dan ditekan 2 harokat. Anna, ya, 2 atau 3 harokat huruf na, ya, boleh. Anna malahu, huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang ini, ya, huruf ma ini dibaca 2 harokat. Anna malahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat. Yang ini, ya. Anna malahu akhladah. Huruf kha berharokat sukun dibaca akhladah. Kemudian huruf ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian perhatikan huruf ayat berikutnya, ayat keempat, ya. Perhatikan. Kalla. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat. Yang pertama karena terdapat tanda tasdid, yang kedua karena terdapat alif di depan huruf la. Yang ini, ya. Maka kita baca kalla, kalla. Kemudian la yumbadanna fil hutamah. Perhatikan, kalla, la yum. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka ini dibaca dengung, ya. La yum. Kemudian huruf nun sukun seakan-akan menyebut huruf ba, ya, la yum. Kenapa? Karena sudah berubah huruf nun sukun menjadi mim. Di sini diberikan tanda mim kecil, ya. Maka kita baca layum, bukan lagi layun tapi layum badanna. Seperti itu, ya. Ini disebut dengan huruf pertemuan nun sukun dengan ba, biasa disebut iklab, ya. Huruf iklab. Kalau seperti ini keadaannya, ya, maka kita baca kalla la yumbadanna, ya. Kalla la yumbadanna. Kalla la yumbadanna. Kemudian huruf na ditahan dan ditekan 2-3 harokat karena terdapat tanda tasdid pada huruf na, ya. Kalla la yumbadanna fil. Kemudian huruf fi langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Langsung disambung masuk ke sini, ya. Fil hutamah. Hutamah. Kemudian huruf ta marbutah yang di ujung berubah menjadi ha, ya. Jadi tidak dibaca ta lagi, tapi dirubah menjadi ha. Kaidahnya karena kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan,
maka huruf H disukunkan atau dimatikan ya, ta marbutah disukunkan dimatikan sehingga dia berubah menjadi H. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Baik, perhatikan lagi. Kita baca ayat kelima ya. Wa ma. Perhatikan huruf ma ini memiliki tanda panjang bacaan 5 harokat ya. Maka kita panjangkan 5 harokat. Wa ma adraka. Huruf da berharokat sukun, maka dia dikolkolahkan atau biasa dipantulkan ya, dipantulkan huruf dalnya karena berharokat sukun. Wa ma adraka. Huruf ra dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif ya. Adraka. Wa ma adraka. Kemudian huruf ma disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Mal. Wa ma adraka mal ya. Jadi tidak dibaca 2 harokat lagi karena huruf ma langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Maka selalu perhatikan huruf-huruf ya, ketika bertemu alif dan lam, ini alif lam ya yang berharokat sukun, maka biasanya yang 2 harokat tidak dibaca lagi 2 harokat, tapi karena sudah langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun pada alif lam itu ya. Baik, kita perhatikan. Wa ma adraka mal hutamah. Kemudian ta marbutah yang di ujung berubah menjadi H ya, yang H sukun karena kita kita hentikan bacaan di sini dan kita sukunkan ya, atau di ujung, sudah di ujung ayat ya, atau di ujung bacaan. Wa ma adraka mal hutamah. Perhatikan, kemudian kita lanjut ayat ke-6. Narullahi. Perhatikan huruf na dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf ru disambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Narullahil. Narullahil ya, seperti itu ya. Kemudian huruf hi yang pada lafzul jalalah atau lafaz Allah disambung masuk ke huruf lam ya. Ini perhatikan lagi alif lam. Kata Allah bertemu dengan alif lam langsung disambung ya. Huruf hi langsung sambung masuk ke huruf lam yang memiliki harokat sukun. Narullahil yang langsung ke sini ya. Narullahil muqadah. Kemudian huruf mu dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Narullahil muqadah. Muqadah. Kemudian ta marbutah yang di ujung, yang ini ya, berubah menjadi H karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya, sehingga kita sukunkan ataupun kita matikan dan berubah menjadi H ya. Kaidahnya seperti itu ya. Maka contohnya tadi narullahil muqadah. Muqadah. Kemudian kita lanjut pada ayat ke-7 ya. Ayat ke-7. Allati tattali'u. Perhatikan, allati huruf T-nya dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun, yang ini ya. Allati, meskipun di depannya tidak terdapat ya atau tidak terdapat maksud saya tidak terdapat titik pada huruf ya, ini huruf ya ya.
di depan huruf T, tapi diketahui allati biasanya sama dengan alladzi. Ya, kata yang sama ya. Artinya sama dan juga hanya memiliki perbedaan dari gender ya ataupun jenis kelamin. Ya. Ini untuk perempuan atau disebut muannats, sedangkan alladzi untuk laki-laki ya. Mudzakkar ya. Sehingga kita baca allati, tetap dibaca 2 harokat ya. Karena di depan huruf T terdapat ya yang tidak memiliki titik di bawahnya. Tapi ada ya memiliki bentukan garis seperti huruf ya, dan juga ada harokatnya yaitu harokat sukun ya. Berarti di sini terdapat huruf ya. Sehingga kita baca allati tattali'u. Kemudian huruf ta berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan ya. Tattali'u, allati tattali'u. Kemudian kita lanjut. Tattali'u alal af'idah. Huruf lam yang ini langsung disambung masuk ke huruf alif lam ini ya, yang berharokat sukun ini. Langsung disambung ke sini. Alal af'idah. Kemudian tak marbutah disukunkan atau dimatikan sehingga berubah menjadi ha sukun ya. Jadi tidak dibaca lagi tak marbutahnya, karena kaidahnya sudah berubah menjadi ha. Allati tattali'u alal af'idah. Af'idah. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-8. Innaha, huruf nun sukun, huruf nun bertasdid, maka kita tahan dan ditekan ya. Ini huruf H dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Innaha alaihim. Huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihim. Kemudian huruf mim bertemu dengan mim bertasdid ya, atau mim ketemu mim, maka ditahan dan ditekan ya. Ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Alaihim ya, kemudian didengungkan juga 2 harokat ya. Innaha alaihim muqsadah. Ini bukan huruf waw ya, tapi huruf a atau huruf hamzah. Perhatikan ini di atas huruf a, huruf waw terdapat a ya. Ini adalah kaidah penulisan ya di dalam bahasa Arab, sehingga kita baca bukan waw tapi a ya. Perhatikan ini ada hamzahnya atau a berharokat sukun, maka dibaca muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah. Kemudian tak marbutah yang di ujung kita sukunkan atau dimatikan, maka dia berubah menjadi ha sukun dan tidak dibaca tak marbutah lagi. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah. Jadi tak marbutahnya berubah menjadi ha ya. Kemudian fi amadim mumaddadah. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf fi terdapat ya ya. Ini huruf ya karena meskipun tidak memiliki titik, tapi biasanya huruf fi selalu di depannya bergandengan dengan huruf ya, sehingga diberikan harokat di sini ya, harokat sukun. Maka huruf fi harus dibaca 2 harokat ya. Fi amadim. Kemudian huruf tanwin, ini ada huruf ma di sini ya. Ama, ini ma, ini harokatnya a ya. Huruf tanwin in bertemu dengan mim bertasdid, maka ditahan dan ditekan kemudian didengungkan ya.
fi amadin mumaddadah. Huruf ma ini ya, perhatikan. Di depan huruf ma terdapat huruf da berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan pada huruf dalnya ya. Fi amadim mumaddadah. Kemudian huruf ta marbutah yang harokat in ini dirubah lagi menjadi ha sukun karena kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka ta marbutah disukunkan ya, sehingga apabila disukunkan maka berubah menjadi ha sukun ya, bukan lagi ta marbutah. Fi amadim mumaddadah. Seperti itu ya. Baik sobat mengaji, kita kembali mengulang ya dari ayat pertama tadi sampai ayat terakhir, ayat ke-9. Kita ulang membacanya bersama-sama secara perlahan-lahan agar sahabat di rumah bisa mengikuti tadi setelah kita menjelaskan ayat per ayatnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta memberi kekuatan dan juga kesabaran, keberkahan, kelancaran, sehingga kita bisa terus membaca Al-Quran atau latihan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.